Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Nehemia. Kita mau belajar terus tentang kitab Nehemia ini. Kita udah memasukin pasal yang ketiga, tapi kita masih dalam pembahasan di pasal yang ketiga. Kita lagi membahas tentang, hari ini kita bahas tentang menara perapian dan pintu gerbang lebak atau pintu gerbang lembah. Sekarang buka di Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-11. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu mesti dengerin seri pengajaran ini. Seluruh pelajaran dari kitab 2 Tawarik, kitab Ezra, dan Nehemia. Nanti ada di linknya, ada di deskripsi, Bapak bisa tonton supaya bisa ngikutin apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan apa yang sedang singkapkan supaya kita semakin ngerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam ketepatan ilahi. Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-11. Malkia bin Harim bin Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian lain dan menara perapian. Ternyata setelah membangun pintu gerbang domba dan pintu gerbang ikan, yang dibangun selanjutnya adalah menara perapian, Bapak Ibu. Menara perapian ini ternyata penting. Kenapa harus dibangun? Menara perapian itu fungsinya salah satunya untuk memanggang roti dari bentuk adonan. Kalau tanpa adanya api yang memanaskan dari sebuah adonan itu, tidak akan menjadi roti yang bisa dimakan. Menara perapian juga dipakai untuk membakar batu bata. Makanya batu bata itu tidak akan jadi kalau tidak ada api di dalamnya. Menara perapian ini penting sekali ternyata dalam kehidupan kita. Kalau tanpa menara perapian ini, kita ini tidak akan menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Seperti adonan yang dibikin oleh seorang tukang roti, tanpa ada sentuhan namanya api, tidak akan menjadi sebuah roti yang harum baunya. Menara perapian ini penting dalam hidupmu, Bapak Ibu. Tanpa hidupmu, tanpa Roh Kudus. Menara perapian ini berbicara tentang Roh Kudus. Terus hidupmu tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Makanya diizinkan harus terjadi menara perapian ini. Membuat hidupmu harum, membuat kematangan secara rohani yang tepat, dengan suhu yang tepat. Seperti adonan sebuah roti, ketika ditaruh di sebuah oven, dengan panas yang tepat, suhu yang tepat, waktu yang tepat, akhirnya menjadi sebuah roti yang enak dimakan. Tanpa menara perapian ini, tidak akan ada adonan yang bisa dipanggang. Dan ternyata menara perapian ini yang membuat hidup kita semakin hari semakin didapatin matang secara rohani. Bekerjanya dengan suhu panas yang berbeda. Setiap orang berbeda-beda. Itu akan membuat kemuliaan Tuhan semakin bersinar dalam kehidupan kita. Menara perapian berbicara tentang bagaimana kita ini bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, yang membuat semakin hari semakin kita didapatin menjadi orang-orang yang siap, dierami, dan ternyata muncul sebagai anak-anak Tuhan yang powerful. Menara perapian itu juga seperti membuat seseorang menjadi terlihat powerful dan dahsyat dipakai Tuhan. Kita ini harus bergaul dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Pada suhu tertentu, pada waktu tertentu, suatu hari engkau akan muncul sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tanpa menara perapian, orang-orang Israel nggak bisa makan roti. Dia nggak bisa membangun tembok, karena dia harus bakar tanah liat yang dicampur dengan jerami, dicetak, itu akhirnya menjadi batu bata, yang akhirnya dipakai untuk membangun tembok, membangun rumahnya, dan lain sebagainya. Kadang kita itu perlu dipulihkan dalam hal ini. Jangan buru-buru pengen dipakai Tuhan. Jangan buru-buru pengen dipromosi. Tunggu waktunya Tuhan dulu. Kalau sudah waktunya Tuhan, waktunya yang tepat, Tuhan akan pakai hidupmu. Jangan maksa diri untuk dipakai Tuhan. By proses, ngikutin waktunya Tuhan. Kenapa sih kok lama kadang kita dibiarkan seakan-akan nggak dipedulikan Tuhan? Sebenarnya Tuhan izinkan itu terjadi supaya semakin hari kalau kita dipakai Tuhan, kita memiliki kematangan yang tepat. Bukan jadi orang yang karbitan. Saya ini bukan hamba Tuhan yang karbitan, yang melayani setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun langsung jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya melayani sejak tahun 97. Saya melayani dengan setia, melayani di gereja-gereja kecil.
penginjilan dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, memuridkan orang. Setia apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya lakukan dengan setia. Saya belajar firman, saya selidikin firman, saya doa dan puasa. Di sisi lain Tuhan juga remukkan saya, proses saya, bentuk saya. Ternyata dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Kalau tidak akan menjadi sebuah roti tanpa adanya panas. Tanpa suhu tertentu, dengan waktu tertentu, tidak akan menjadi sebuah roti yang bisa dinikmatin. Hanya sekedar adonan saja yang tidak ada fungsinya apa-apa, nggak berguna. Kalau adonan hanya menjadi adonan tanpa dipanaskan menjadi sebuah roti yang berbeda, tidak akan berguna sama sekali. Ketika adonan itu ditaruh di menara perapian, pada suhu tertentu, panas tertentu, akhirnya menjadi sebuah roti yang enak dinikmatin banyak orang. Hidup kita pun juga sama. Kadang diizinkan waktu yang lama. Dari 97 mulai melayani Tuhan. Dan sekarang 2023 dipakai Tuhan, mulai orang kenal saya 2021. Butuh waktu yang lama. Dan sebelum dipromosi pun saya ngalami proses yang benar-benar peremukan yang membuat hati saya dan istri saya itu jerit sama Tuhan. Kita dibentuk Tuhan, kita diremukkan Tuhan. Itu ternyata mengubah hati saya, mengubah hidup istri saya. Itu yang membuat hati kami semakin hari semakin cinta Tuhan. Itu yang membuat hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin didapati menjadi orang yang benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau. Memang tidak gampang dibentuk Tuhan. Butuh waktu dan butuh respon yang benar di hadapan Tuhan. Ternyata lewat proses tadi dibutuhkan waktu dan suhu tertentu baru lahir. Seperti telur dibutuhkan suhu tertentu dan waktu tertentu telur itu netas. Bapak Ibu, izinkan Tuhan membuat hidupmu mengalami perubahan, mengalami transformasi, itu bahasa modernnya. Dari yang bukan biasa-biasanya sekedar adonan, tiba-tiba menjadi sebuah roti yang harum baunya dan disantap lezat dan mengenyangkan banyak orang. Hidup kita harus izinkan Tuhan mengerami, memproses, membentuk, merubah yang di dalam kita. Dan pada waktu tertentu Tuhan akan promosi dan tinggikan kita. Jangan mempromosikan diri. Kalau hidup kita hanya mempromosikan diri, ujungnya hidup kita akan kacau, ngawur, dan berantakan. Kita bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Ikutin waktu Tuhan, ikutin cara Tuhan. Ikutin prosesnya Tuhan. Ikut Tuhan itu ngikutin maunya Dia. Bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi kita yang diatur Tuhan. Bukan kita membimbing Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang membimbing kita. Kita ini ngikutin maunya Roh Kudus, kemana Dia mau pergi kita ikutin. Ikutin caranya, ikutin waktunya. Dan ternyata hidup kita menjadi yang berbeda. Menara perapian ketika dipulihkan akan membuat bangsa Israel bisa makan dan biasa membangun tembok. Karena pada zaman itu menara perapian dipakai untuk manggang roti dan membakar batu bata, menghasilkan sesuatu yang berbeda. Izinkan Tuhan mulai hari ini ada dalam hatimu, membentuk hatimu, memproses hidupmu, dan Tuhan akan persiapkan sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Kita akan lanjutkan. Ternyata menara perapian juga dibangun oleh orang ini. Coba perhatikan ayat 12. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak perempuannya. Menara perapian juga dibangun oleh orang-orang perempuan ini. Karena perempuan kan selalu berbicara tentang gereja Tuhan kan. Gereja Tuhan ini harus memiliki menara perapian. Karena menara perapian ini mempersiapkan makanan bagi orang-orang Israel. Karena dipakai untuk manggang roti pada waktu itu. Ternyata yang bangun orang yang kaya, orang yang penguasa, dan mereka juga orang-orang anak perempuannya juga ikut bangun di dalamnya, terlibat di dalamnya. Tuhan mau pakai siapapun juga orangnya,
baik laki-laki mau perempuan, Tuhan gak bedakan. Selama engkau memiliki sikap hati yang benar, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi semua orang. Di mana engkau ditempatkan, di mana engkau berada, di mana engkau ada, Tuhan mau pakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, Tuhan campur tangan, terus memproses terus, membuat hidupmu dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, memiliki dampak yang besar. Amin. Dan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bahas tentang pintu gerbang lebak atau pintu gerbang lembah. Karena letaknya itu ada di bawah sekali, di antara bukit yang curam. Ayat yang ke-13, Nehemia pasal yang ketiga. Bapak Ibu, untuk belajar tentang kitab Nehemia, kita sudah bahas dari 2 Tawarik, di Esra, sekarang kita Nehemia. Bapak Ibu bisa tonton videonya semuanya, lihat di linknya ada di deskripsi. Supaya pengertian kita tentang Tuhan semakin hari semakin utuh, dan semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-13. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Ternyata pintu gerbang lebak itu yang bangun seluruh rakyat. Semua terlibat di dalamnya. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Yang terlibat dalam pembangunan pintu gerbang lebak atau pintu gerbang lembah ini adalah seluruh orang penduduk-penduduk di kota ini. Dan pintu gerbang lembah berbicara tentang kerendahan hati kita. Sikap hati yang rendah. Ini berbicara pintu gerbang yang di dalam nih. Kalau pintu gerbang ini dipulihkan dalam hidup kita, kita akan mengalami promosi dan peninggian loh. Kalau pintu gerbang ini dipulihkan dalam hidup kita, pintu gerbang lebak ini dipulihkan, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan promosi kita, Tuhan akan percayakan kita. Yang membangunnya adalah seluruh penduduk. Seluruh penduduk terlibat dalam pembangunan ini. Maka setiap orang harus memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Pintu gerbang lebak letaknya di bawah. Kalau kita ini merendahkan diri kita begitu rupa di hadapan Tuhan, kita merendahkan serendah-rendahnya, tidak akan ada orang yang bisa merendahkan kita. Karena sudah sangat rendah. Kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan. Setiap orang harus memiliki sikap hati ini. Kalau ingin hidupmu dipulihkan, kalau ingin hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Dan pintu gerbang lebak juga berbicara tentang awal mula karya Tuhan dalam hidup kita. Kita dulu kan orang yang paling rendah sekali. Ngalami Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh kita diselamatkan, ngalami kelahiran baru dan mulai dipulihkan. Kalau kita ingin hidup kita ngalami pemulihan, engkau harus ngalami Tuhan secara pribadi. Engkau harus memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Engkau harus ngalami kelahiran baru. Baru setelah engkau mengalami kelahiran baru, engkau belajar bersama setiap hari melangkah bersama Tuhan. Memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan Tuhan akan tinggikan. Coba kita akan lihat di Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kenapa kok kita disuruh merendahkan diri kita di hadapan seorang kepada yang lainnya? Kalau kita ini sangat memiliki sikap hati yang seperti ini, kita nggak akan ribut dan gegeran loh. Kita nggak akan suka bertengkar. Kita nggak suka adu argumentasi. Kita nggak suka berantem. Karena kita memiliki sikap hati yang berbeda. Ini kan hukum yang kedua yang kita lakukan. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwamu. Hukum yang keduanya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang seperti ini ya, ditempatkan dimanapun pasti jadi berkat. Nggak akan ribut, nggak akan gegeran, nggak akan berantem, tapi malah menjadi berkat. Dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Orang-orang kayak begini ini harus ada. Sikap hati yang seperti ini harus kita miliki di hadapan Tuhan. Kalau gereja Tuhan
memiliki sikap karakter seperti ini, orang akan tertarik dengan Tuhan. Kita ini orang Kristen kan menjadi representasinya Tuhan di muka bumi ini. Orang tertarik dan tidak akan ngelihat karakter dan kelakuan kita. Kalau kita tinggi hati dan sombong, ya siapa yang mau tertarik dalam hidup kita? Apalagi kita suka gegeran, angkuh begitu. Orang angkuh kan sukanya berantem. Tapi kalau kita ini segampang merendahkan diri kita di hadapan seorang kepada yang lain, kita hidup takut akan Tuhan. Orang akan menikmati Tuhan melalui kehidupan kita. Sekarang kita buka di Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Belajar merendahkan. Kita harus tahu dari mana kita berasal. Kalau sampai hari ini kita diberkati, dipromosi, memiliki harta kekayaan, sangat yang luar biasa, dipercayakan perusahaan, pokoknya luar biasa lah, diberkati secara materi melimpah. Jangan buat menyombongkan diri. Justru berkat yang Tuhan percayakan sama kita itu harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepuasan, keinginan, dan hawa nafsu kita. Karena dari setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan taruh tanggung jawab. Tuhan punya tujuan dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita. Dari setiap dolar yang kamu terima itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukan untuk meninggikan diri. Justru harus menjadi berkat. Kalau kita tahu dan sadar ini, kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu lupa dari mana dia berasal. Kalau kita tahu dari mana kita berasal, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Kita bisa merendahkan hati kita. Kita memiliki sikap hati yang powerful dan dahsyat tentunya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Banyak orang ingin dipromosi Tuhan. Ingin ngalami ini dan itu. Ngalami breakthrough dan terobosan. Ya lihat dulu. Benar nggak hatimu ini di hadapan Tuhan? Benar nggak sikap hatimu ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Jangan-jangan selama ini engkau congkak, angkuh, dan berlaku. Sehingga Tuhan lihat orang-orang model kayak begini akan direndahkan. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Ini orang-orang muda ini biasanya gampang berlaku, emosinya meledak-ledak. Kita kadang generasi milenial ini kurang tata krama dan etika. Tapi kita Petrus katakan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita harus memiliki sikap hati yang rendah hati. Kita belajar menghormati orang yang lebih tua umurnya dari kita. Kita harus tahu tata krama dan etika. Kita jangan meninggikan diri dan angkuh sekali. Kalau engkau sudah seperti itu, tinggal tunggu waktu. Kamu sudah mengalami kejatuhan dan ujungnya engkau akan dihabisin. Dan pasti tidak akan mengalami promosi, malah direndahkan begitu rupa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau kita ingin mengalami promosi dan peninggian sepanjang tahun ini, belajar merendahkan hati di bawah tangan Tuhan. Respek dan hormat sama Tuhan. Tunduk sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong. Jangan dikit-dikit tepuk dada dan membanggakan diri. Lihat nih pencapaianku. Lihat gelarku. Lihat khotbahku. Lihat jemaatku. Lihat gerejaku. Lihat hartaku, depositoku, asetku. Lihat. Kalau kita tepuk dada dan menyombongkan diri, tinggal tunggu waktu saja kejatuhan. Kesombongan yang terucap adalah kejatuhan yang sangat cepat sekali. Tinggal tunggu waktu saja. Hancur sehancur-hancurnya. Dan Tuhan sangat membenci orang yang congkak sekali ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Belajar. Kita harus tunduk dan pada otoritas. Kita harus merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan. Baru Tuhan akan promosi pada waktunya. Sekarang buka di Amsal 16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang tinggi hati itu loh, banggain dirinya sendiri. Kadang kita tanpa sadar kita itu menyombongkan diri loh. Hati-hati ini. Tanpa sadar kalau kesombongan itu kita nggak sadari dan kita nggak bertobat, tahu-tahu kita udah jatuh dan direndahkan loh. Jangan bangga dengan
apa yang kamu miliki. Jangan bangga dengan pencapaianmu. Itu semua kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan punya maksud di dalamnya supaya namanya dipermuliakan. Bukan namamu yang dipermuliakan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Semua pencapaian kita, semua keberhasilan kita, itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Itu hanya untuk Raja kita yang maha mulia, Yesus Kristus namanya. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Congkak akan mendahului kehancuran dan tinggi hati akan mendahului kejahatan. Karena congkak dan tinggi hati ternyata kembar siam. Congkak itu apa loh? Itu loh banggain diri sendiri. Tinggi hati itu merendahkan, suka merendahkan orang lain. Menganggap orang lain itu tidak berharga, orang lain hina, orang lain gak selepel dengan kita. Kita seringkali kita ngomong, gak selepel lu sama gua. Sebenarnya kita udah tinggi hati dan sombong loh. Kalau kita sudah seringkali ngomong perkataan yang sombong dan tinggi hati, tinggal tunggu waktu, engkau udah hancur hidupmu nanti. Tunggu waktu saja engkau akan direndahkan begitu rupa. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Pintu gerbang lebah yang membangun seluruh penduduk Yerusalem. Kenapa? Karena setiap orang harus memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Supaya pada waktunya kita dipulihkan, ditinggikan. Pintu gerbang lebah berbicara tempat yang paling dalam ini. Kita harus memiliki sikap hati yang rendah, paling rendah sekali. Supaya orang lain gak bisa merendahkan kita. Supaya orang lain gak bisa menghina kita, merendahkan diri serendah-rendahnya kok. Justru kalau kita menyombongkan diri, atau bahasa kerennya itu ngomong gede, biasanya orang Jawa bilang gedabrus, ngomong doang. Ngomong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Ngomong kosong tidak ada gunanya. Ibu, kita mau belajar merendahkan hati kita. Nggak perlu banggain diri, itu nggak ada guna. Kita membanggakan diri itu loh nggak ada guna. Buat apa sih membanggakan diri? Pengen dipuji orang, pengen dihormatin orang. Kalau di dalam diri kita takut akan Tuhan, orang kan hormatin kita. Nggak usah cari penghormatan dari orang lain. Cari penghormatan di hadapan Tuhan. Jangan congkak, jangan tinggi hati. Karena engkau akan jatuh dan engkau akan hancur. Ada orang-orang yang sombong dan angkuh biasanya jatuh. Saya tuh kapan hari pernah nonton boxing di media sosial. Ketika saya tonton, itu ada orang-orang yang sombong sebelum main dia sudah angkuhnya luar biasa, ngomong gede luar biasa. Ternyata dalam ronde pertama mereka udah hancur. Kenapa? Saya percaya loh ayat ini benar digenapi loh. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Benar ternyata. Itu nggak satu orang saja, ternyata itu kumpulan video banyak orang. Ternyata yang congkak, yang tinggi hati akan hancur dan jatuh. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan mau naik dan tidak akan pernah turun. Dipromosi jadi kepala bukan ekor. Hari demi hari kita naik level dari level satu pada level yang lain. Semakin hari semakin mendekati, menyenangkan hati Tuhan dan sempurna di hadapan Tuhan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan malah hancur terus. Coba perhatikan kesombongan kita. Kesombongan menjadi orang itu angkuh dan tinggi hati. Bertobat hari ini. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini Amsal 16 ayat 18 dan Amsal 18 ayat 12 itu hampir sama. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati ternyata akan mendatangkan kehormatan, dipromosi. Kita akan belajar terus semakin hari. Semakin yang di dalam ini semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin memiliki kerendahan hati, semakin terus diubahkan. Tidak menjadi orang yang congkak dan angkuh, belagu dan sombong. Punya jabatan sedikit saja, angkuh menindas orang lain. Diberkati, punya posisi, punya profesi terhormat. Merendahkan orang lain, tidak respect dengan orang lain. Tinggi hati. Kamu pikir siapa? Jangan tinggi hati, jangan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Nanti Tuhan akan rendahkan, kamu akan hancur hidupmu. Belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau dengar firman ini. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan miliki sikap hati yang busuk dan jahat. Hidupmu akan hancur nanti. Hidupmu akan kacau, hidupmu akan berantakan. Belajar terus firman. Biar firman ini menguduskan hatimu. Merubah hidupmu yang dari dalam ini loh. Semakin hari semakin didapati menyenangkan hati Tuhan.
Amin. Sekarang buka di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kenapa sih kok orang-orang kaya itu banyak sombong kebanyakan? Karena merasa dia mampu, berhasil, sukses. Dengerin baik-baik ya. Kesuksesan duniawi, kecukupan secara materi, kelimpahan secara materi bukan berarti itu sukses di mata Tuhan. Itu bukan berarti sukses menurut kerajaan Allah. Orang yang dianggap sukses menurut kerajaan Allah, kalau didapatin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sukses secara materi tidak menjamin seseorang itu bisa berkenan di hadapan Tuhan dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau hari ini ada beberapa orang-orang kaya mendengarkan khotbah saya. Kalau engkau hari ini engkau kaya, miliki sikap hati yang rendah hati. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau dibuat kaya, dibuat berhasil hari ini, karena Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidupmu. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan hidupmu. Dan hidupmu akan dipakai untuk memberkati orang yang mengalami kesusahan dan kekurangan. Bukan untuk meninggikan diri. Makanya 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang jadi pengharapan kita, yang jadi pegangan kita itu karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kenapa sih orang-orang kaya ini sombong? Karena yang dipegang adalah harta miliknya. Makanya berharapnya pada kekayaan, pada asetnya. Makanya orang punya mobil bagus-bagus, punya harta banyak, itu bagus sekali. Harusnya malah semakin hari harus semakin diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin rendah hati, semakin dipromosi lagi. Tapi kebanyakan orang kalau sudah berhasil, sukses, lupa dengan Tuhan. Usia, ketika sudah menjadi besar, dia menjadi tinggi hati. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saul ketika sudah menjadi raja, dia berbuat semaunya sendiri. Nggak ngikutin apa kata Nabi Samuel. Akhirnya ditolak menjadi raja. Semakin kita memiliki otoritas, semakin kita memiliki kuasa, harus kita berhati-hati loh. Jangan bersikap salah, jangan memiliki sikap hati yang salah. Karena semakin tinggi tanggung jawabmu di hadapan Tuhan, semakin berisiko kamu bikin kesalahan, dan tanggung jawabmu gede, resikonya lebih gede lagi. Jangan sampai bikin kesalahan. Semakin hari kita harus semakin memiliki sikap hati yang sama seperti Tuhan, rendah hati. Supaya waktunya kita ditinggikan dan dipromosi. Bapak Ibu, miliki sikap hati yang bukan sombongnya, bukan main, angkuhnya bukan main. Tapi memiliki sikap hati yang benar seperti apa kata Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa, kalau ini dipulihkan, hidupmu akan mengalami promosi dan peninggian. Hidup akan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita dipromosi dan ditinggikan, diberkati secara luar biasa, supaya nama Tuhan Raja segala raja itu dipermuliakan melalui hidup kita. Kalau hari ini posisi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, harusnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Semakin hari hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan, hati kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Pemulihan pintu gerbang lebak akan membuat bangsa Israel ini mengalami pemulihan juga. Pemulihan gerbang lebak di dalam hidupmu akan membuat engkau dipromosi dan ditinggikan, dipulihkan dalam berbagai segi, dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan, diberkatin Tuhan. Ngalami breakthrough, ngalami terobosan, ngalami pemulihan. Kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Kami berdoa, firman ini termaterai dalam hati kami dengan darah anak domba Allah, melekat, terpahat dalam loh batin kami menjadi kehidupan. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, terpujilah engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini,
Mengene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabaka. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete pepe kiene mente beki nomoko sante konomo. Ine mente rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mente beki. Terus semekonara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepe ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umat. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
praise you, we adore. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini, menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.